Jadi evaluasi pertanyaan yang kemarin, cara kerja citra, kebanyakan itu menanyakan gimana cara kerjanya ini, gimana cara kerjanya aplikasi ini, gimana cara kerjanya ini. Cara kerjanya itu banyak beberapa komponen ya. Kalau pengolahan citra itu cara kerjanya itu dari awalnya adalah inputannya berupa citra dan outputnya adalah citra. Namun ada keilmuan bidang citra yang lainnya seperti grafika komputer ya. Grafika komputer itu dari deskripsi menjadi citra, itu kalau grafika komputer. Terus kalau pengenalan pola itu dari citra menjadi deskripsi ya. Jadi pengolahan citra itu istilahnya ada beberapa komponen, yaitu dari inputnya citra diolah pengolahan citranya sehingga outputnya berupa citra. Gimana mengolahnya? Ada yang berupa, yang pertama yaitu melalui proses pengolahannya, yaitu dengan preprocessing, normalisasi. Setelah itu ada istilahnya pengolahan citranya itu dimanipulasi dengan beberapa metode, diolah. Ada berupa segmentasi, ada yang berupa klasifikasi ya, beberapa metode-metode nanti kita belajar sedikit banyak di materi-materi yang selanjutnya. Jadi istilahnya cara kerjanya itu simpelnya dari citra menjadi citra kalau pengolahan citra digital. Namun proses akurasi dalam pengambilan citra, nah jadi proses akurasi kok bisa seperti kemarin wanita dari Afghanistan, kok sampai deteksinya sampai sedemi akurasinya sampai itu, ada yang menanyakan seperti itu kemarin. Nah, untuk mendeteksi sampai dia itu akurasinya sangat tepat itu dibutuhkan yaitu dengan pengolahan citranya dari data testing, data training menjadi untuk dijadikan data testing. Jadi data training itu semakin banyak pengambilan citra itu untuk jadi dia nggak mengambil satu citra saja, satu orang saja yang diambil. Jadi dia mengambil citra-citra mata-matanya dari orang Afghanistan itu beberapa orang. Jadi sehingga mendapatkan sebuah pengenalan pola itu tadi, atau polanya itu akan didapatkan ada beberapa variabelnya. Oh, kalau orang Afghanistan seperti ini, sehingga didapatkan sebuah komponen dari situ. Untuk dideteksi barulah dibuat data testing. Nah, jadi data trainingnya sampai beribu-ribu, bahkan sampai seratusan untuk dijadikan data training. Dari data training itu akan dijadikan data testing untuk sebagai proses variabel itu tadi. Nah, ketika ada orang yang di Afghanistan itu, oh ternyata ciri-cirinya mirip dengan data training yang ada di program itu, ada data testing yang ada di situ. Nah, dari situ maka didapatkan sebuah program akurasi sedemikian rupa. Jadi istilahnya pengolahan citra digital itu memudahkan, memudahkan kinerja manusia. Jadi kan manusia itu bisa mengerjakan dengan hal-hal yang sangat sulit, namun juga bisa komputer itu bisa mengerjakan dengan hal-hal yang sangat mudah. Jadi istilahnya memudahkan kinerja manusia. Kan kalau manusia hanya sebatas kalau melihat, oh ini orang Afghanistan, tapi kan banyak kekurangannya dari situ lah. Untuk menanggulangi itu maka dibuatlah pengolahan citra ini. Nah, pengolahan citra digital, pemrosesan gambar berdimensi 2 melalui komputer digital. Ini menurut Jen tahun 1989. Pengolahan citra adalah istilah umum untuk berbagai teknik yang keberadaannya untuk memanipulasi dan memodifikasi citra dengan berbagai cara. Ini menurut Effort tahun 2000. Jadi kalau kalian membuat penelitian itu sertakan referensinya sehingga itu lebih jelas ya. Nah, ini contoh sederhana citra dengan kontras rendah.
ini istilahnya kita memanipulasi ya citra dengan kontras yang telah ditingkatkan. Biasanya kalau para kaum hawa ya main IG kan pasti difilter, dimanipulasi wajahnya sehingga kelihatan lebih cerah wajah itu wajah ianya ya, untuk menarik orang ya, untuk menambah menambah like ya. Itu yang biasa kita jumpai. Nah ini contoh aplikasi. Nah ini kalau kita mendeteksi sebuah query daun ya, itu adalah Zomi zamicolas ya, ini daun sebuah untuk mendeteksi daun itu. Nah, gambar untuk mengambilan gambar itu, hasilnya adalah daun ini. Oh ini daun apa? Nah ketika sehingga dia mendapatkan oh ini daun zomi ini. Nah berarti dia mencari daun-daun query, daun-daun zomi itu enggak satu saja, beberapa. Jadi dicari dari segi mana, dari beberapa daun yang umurnya berapa bulan, umurnya berapa minggu, itu dilihat, difoto semuanya, dibuat data training. Nah dari situ maka didapatkanlah sebuah pola, sebuah variabel-variabel, ciri-cirinya terlihat dari situ. Nah dari situ, nah untuk membuat ciri-cirinya itu juga bisa lihat dari referensi, juga bisa melihat dari pakar, itu juga bisa kan. Pakar-pakarnya siapa? Ya orang-orang yang ahli dalam bidang tumbuhan-tumbuhan itu, perdaunan itu ya. Kalau kesehatan ya cari pakar orang yang kesehatan itu, untuk mendapatkan query atau mendapatkan ciri-ciri variabel itu. Tapi kita tetap mengambil beberapa gambar, bahkan sampai ratusan, sampai ribuan juga ada orang-orang yang meneliti itu. Semakin banyak yang diambil, semakin baik pula nanti hasil akurasi atau query-nya itu yang didapat itu. Nah untuk mengolah itu semua itu ada beberapa metode. Kalau daun itu ada istilahnya klasifikasi, identifikasi, itu nanti akan saya jelaskan di materi-materi yang selanjutnya. Ini untuk awal konsepnya. Contoh lain identifikasi sidik jari. Ini diciptakan oleh Isnanto dan kawan-kawan tahun 2007 ya. Yang kedua adalah pencarian database orang melalui foto orang. Ini menurut Arwi Bowo tahun 2009. Terus yang ketiga identifikasi kematangan buah tomat. Ini menurut Nur dan Haryati tahun 2009. Terus ini ada lagi identifikasi penyakit diabetes mellitus melalui citra kelopak mata. Dan ini abstraksi fitur motivasi identifikasi telapak tangan. Nah dari ini semua ya yang sudah diteliti oleh orang-orang ini, para peneliti ini, itu dia mengambil data itu ya dari berbagai sumber ya, mengambil misalkan identifikasi kematangan buah tomat, itu juga sama, mengambil beberapa data training itu lebih banyak untuk didapatkan akurasi yang sangat tinggi. Nah untuk kalian bisa melanjutkan penelitian ini ya, itu dengan metode lain. Mungkin di sini ada yang memakai metode kami, ada yang memakai metode KNN, itu ada yang memakai seperti itu. Di sini kalian baca jurnal-jurnal ini semakin banyak ya, jadi kalian baca jurnal-jurnal dari ini untuk mempelajari ya apa yang cara kerja atau metode penelitiannya itu seperti apa. Untuk kalau kalian minat pada pengolahan citra digital, jadi
kalian bisa melanjutkan peneliti ini. Bisa mungkin di sini ada yang memakai metode segmentasi dengan GLCM, kalian membuatnya dengan metode lain, itu bisa jadikan skripsi. Terus ada yang memakai klasifikasi motif batik, itu ya, fitur motif batik, itu dengan metode apa, kalian memakai metode lain. Namun kan nggak luput dari pembelajaran, mencari referensi yang lebih banyak untuk bisa mengerti struktur penelitiannya itu seperti apa, itu juga. Jadi kalian baca jurnal-jurnal ini kalau kalian mendalami tentang pengolahan citra digital. Lanjut, nah ini sekarang masuk di prinsip dasar dalam pengolahan citra digital. Kalau tadi kita mempelajari pengolahan citra digital, referensinya itu dari mana, pengaplikasinya seperti apa. Sekarang kita mempelajari dasar prinsip dalam pengolahan citra digital. Yang pertama adalah meningkatkan kecerahan dan kontras. Citra dengan kontras rendah yang di sebelah kiri dan kanan citra dengan kontras yang telah ditingkatkan. Jadi pengolahan citra itu dari awal kan tadi kan inputannya itu citra, outputnya adalah citra. Nah di sini kan citra yang awalnya itu kontrasnya rendah ditingkatkan menjadi kontras yang sudah lebih jelas atau sudah ditingkatkan. Nah sekarang untuk apa tadi ditingkatkan? Untuk memperjelas sebuah objek, ya, untuk memperjelas sebuah objek, untuk memperjelas ciri-ciri di dalam gambar itu. Nah, terus yang kedua adalah penghilangan draw atau penghilangan noise, ya. Nah, citra dengan draw berbentuk kotak-kotak, ya. Jadi kalian lihat sebenarnya citra itu kalau dibesarkan itu kalian zoom lebih besar itu akan terlihat kotak-kotak berupa piksel-piksel dia. Sebenarnya untuk diperjelas. Namun di dalamnya sebuah piksel-piksel terdapat angka-angka itu. Nah, kalau ini kita citra yang awalnya itu dia nggak jelas berupa kotak-kotak, terus dihilangkan drawnya sehingga terlihat lebih jelas. Sama juga konsepnya, untuk apa? Untuk memperjelas sebuah objek juga. Nah di sini kan lihat gambarnya itu menjadi sebuah hitam putih atau grayscale, ya, grayscale. Nah untuk citra, untuk supaya bisa mudah untuk dideteksi itu dijadikan citranya dirubah menjadi grayscale. Jadi citra yang awalnya berupa warna itu dijadikan grayscale untuk terlihat lebih jelas objeknya. Nah, terus ini juga tadi kan deteksi daun, nah, pencarian bentuk objek. Nah kalau ini segmentasi, jadi yang awal citranya asli terus dirubah citra dengan hanya bagian luar dan dalam, strukturnya dari citra itu seperti apa, maka terus dirubah menjadi biner, penentuan panjang dan lebar daun berdasarkan tepi daun. Jadi diukur panjang dan lebarnya, yang awalnya dicari luar gambarnya, terus yang kedua yaitu dicari lebar, panjang dan lebarnya berdasarkan tepi daunnya. Ini yang saya sebut tadi segmentasi. Nah ini representasi citra digital. Citra digital dibentuk oleh kumpulan titik yang dinamakan piksel. Nah tadi ya, jadi di dalamnya citra itu terdapat piksel-piksel itu.
Kalian kalau membuka Photoshop, membuka Corel, itu di zoom akan berupa pixel-pixel, itu pasti akan lebih jelas, lebih terlihat pixel-pixelnya kalau kalian besarkan. Lah itu yang dijadikan nantinya akan dijadikan dimodifikasi, diolah data-data pixel itu untuk dijadikan sebuah objek baru untuk diolah. Terus yang kedua adalah setiap pixel digambarkan sebagai satu kotak kecil. Yang ketiga adalah setiap pixel mempunyai koordinat posisi. Jadi ada posisinya pixel itu mempunyai koordinat. Nah, koordinat apa? X dan Y. Sebuah pixel mempunyai koordinat X dan Y. X menyatakan posisi kolom dan Y menyatakan posisi baris. Terus pixel pojok kiri ke atas mempunyai koordinat 0,0 dan pixel pada kolom kanan bawah mempunyai koordinat M dan N, seperti ini ya, M dan N di pojok. Kalau di atas itu dia 0,0, di bawah M dan N, N1 dan M1. Nanti itu kita akan belajar operasi titik mengenai M dan N ini. Jadi sama sistemnya ya. Sebenarnya citra itu bisa dibaca itu karena adanya komputer. Nah, komputer bisa membaca angka 0 dan 1. Untuk kok bisa dia menulis ABCD? Karena dia bisa menulis angka 0 dan 1. Citra juga sama, awalnya dari angka 0 dan 1 terus menjadi beberapa angka, yaitu RGB nanti akan saya terangkan. Jadi citra juga bisa dijadikan biner nantinya. Nah, sekarang citra dari nilai penyusunan pixel. Di sini ada citra berukuran 12 kali 12 pixel ya, ini ya 12 kali 12 pixel, kolomnya 12 dan barisnya adalah 12 ya, barisnya 12. Data penyusunan citra 12. Nah, di sini terlihat yang angkanya besar itu dia warnanya terang, yang angkanya kecil itu warnanya redup ya. Maka jadilah angka R ini. Jadi angka R dibentuk dari angka-angka ini. Di dalam pixelnya berupa angka-angka. Jadi semakin kecil angkanya, angka pixelnya itu dia semakin redup warnanya. Di sini ya, semakin besar angkanya maka warnanya akan semakin terang. Nah, angkanya itu mulai angka 0 sampai 255. Sama ya seperti polanya IP address ya. Notasi pixel dalam citra. Nah, ini notasi pixel di pixel 2 ya, dibentuk R itu ya, itu terbentuk F sama dengan 2,1 sama dengan 6 ya, 2 di titik ya, di titik 2,1 pixel itu adalah 6 pada angka R ini. Di titik 4,7 angkanya 237. Nah, ini untuk membuat pola tadi ya, untuk mengolah citra. Jadi kan dicari pojoknya dan yang pojok kanan dan pojok kiri ya, kan terlihat ya, untuk mendeteksi bentuk dari R itu ya, sehingga jadi beberapa
apa pola atau objek ya, untuk saya objeknya. Di sini juga sama, akan diteliti juga di sini ya, di pojok ini dan di sini dicari semuanya nantinya. Nah, terus ini citra digital. Citra berwarna memiliki 3 nilai per pixel. Pixelnya tadi kan saya bilang itu terdiri dari mulai angka 0 sampai 255. Jadi 255 dikali 255 dikali 255, maka jadilah 16.777.216 variasi warna. Jadi ini citra warna itu akan terbentuk 16.777.216 variasi warna, atau terdiri dari 3 kanal ya, 3 kanal. Jadi kanalnya apa? RGB, jadi red, green, dan blue ya. Jadi red itu mempunyai 8 bit data, red, green, blue ya, 8 bit data, sehingga mendapatkan 24 bit color image ya. Citra monokrom atau grayscale memiliki satu nilai per pixel 8 bit image ya. Ini kalau tadi ya citra grayscale itu mempunyai 8 bit image ya. Persamaannya, jadi kita banyak bermain angka-angka di sini, bermain angka-angka untuk membuat pola, untuk mengenali sebuah objek itu kita harus ya belajar matematika lebih, ya mau nggak mau kita harus belajar matematika. Jadi di sini terdapat persamaan Y sama dengan 1/3 ya. 3 itu dari mana? Dari RGB tadi ya. Kalau grayscale itu kan satu kanal, yaitu antara warna putih dan warna gelap, warna hitam dan putih. Jadi kalau hitam dia angkanya berapa? Kalau hitam itu angkanya 0, kalau putih dia angkanya 255 itu. Jadi antara itu, jadi terus didapat angka 0 dan 1 tadi ya. Terus 0 persamaannya atau 0,299 R plus 0,587 G plus 0,144 blue ya. Ini bisa juga dipakai untuk membuat fungsi grayscale ya. Jadi di sini sekumpulan kotak-kotak, masing kotak berisi satu warna. Nah, satu warna di kotak-kotak objek yang citra warna ya, atau image, color image, itu terdapat 3 angka, red, green, dan blue ya, 3 angka ini. Namun kalau masing-masing kotak yang atau citra yang berwarna grayscale atau hitam putih itu angkanya 1 ya. Ini ya angkanya 107, 104, karena nanti berupa biner juga bisa ya, akan berubah menjadi biner. Nanti dari sini bisa diubah menjadi biner nantinya. Jadi setiap pixel dia angkanya 1 kalau satu kanal ya. Kalau ini 3 kanal, 3 warna ya, 3 kanal. Kalau ini kan satu kanal, 8 bit data ya. Ini 3 bit data ya, 3 kanal ya. Terus pembentukan citra. Nah, jadi ini awal pembentukan citra itu dari mana awalnya citra itu didapat. Ini ada prosesnya pembentukan citra, yaitu sampling dan quantization. Nah, ini ada sebuah image ya, sebuah citra realnya objek itu ya. Terus
ada proses sampling ya. Sampling data ditentukan oleh elemen-elemen geometri dari perangkat akuisisi, jumlah piksel atau resolusi yang digunakan. Jadi jumlah piksel atau resolusi dari kamera itu menjadi pengaruh sampling data, proses sampling data. Jadi semakin besar kualitas pikselnya dan resolusinya itu semakin bagus. Jadi kalau kalian minat di citra itu otomatis membutuhkan perangkat-perangkat yang cukup tinggi ya, spesifikasinya untuk membuat sebuah data yang lebih akurat ya, lebih akurat. Jadi proses sampling itu adalah sebuah proses untuk mendigitalisasi suatu fungsi kontinu menjadi fungsi diskrit ya. Jadi di sini dia akan terlihat lebih tidak jelas ya. Jadi awalnya citra itu yang di objek itu sudah jadi, yang real image itu diambil di foto itu, ketika diambil itu berupa sampling di kamera itu, di sensor itu, terus akan berubah menjadi kuantisasi. Citra digital dibentuk melalui pendekatan kuantisasi dan sampling ya. Dari sini maka akan lebih jelas citra itu ya. Jadi ketika pengambilan gambar itu resolusinya kameranya sedikit kecil ya resolusinya, maka dia kuantisasinya akan terlihat kurang bersih juga, mempengaruhi. Jadi sampling itu mempengaruhi kuantisasi ya. Nah ini sampling, dan untuk pengolahannya maka digabunglah sampling dan kuantisasi di citranya, nanti pengolahan citranya ya. Nah ini ya, digital image format quantization ya. Jadi kuantisasi merubah nilai amplitudo, intensitas atau intensitas cahaya itu dari kontinu ke digital ya, continuous color input ya. Ini ya, yang awalnya berupa amplitudo menjadi digital ya. Nah, ini digitalisasi citra biner ya. Ini biner, sebuah objek buah apel ini ya, memperlihatkan bentuk piksel ideal citra yang dinyatakan dalam isyarat digital yang awalnya yang sudah diubah menjadi biner ya, berupa 8 piksel, 8 kali 8 piksel ya, 8 kali 8 piksel. Maka dari situ citra ditumpangkan pada grid ya, ya, yang biasanya itu di mana di Corel itu ada gridnya ya. Terus di sini citra itu ya terlihat dibentuk angka yaitu 0 dan 1 ya. 1 itu adalah angka yang warnanya putih, sedangkan 0 adalah warnanya redup ya. Jadi diingat-ingat kalau di pengolahan citra digital dijadikan biner ya, itu kalau angkanya 0 dia warnanya redup, kalau angkanya 1 dia warnanya terang ya. Terus tadi kalau di grayscale ya, yang angkanya tinggi itu dibalik ya, yang angkanya 255 ya, 255. Jadi ya saya ulang di sini ya, ini yang angkanya besar kalau di grayscale ya, kalau di grayscale yang angkanya besar itu dia dia terang warnanya, kalau angkanya kecil dia redup. Jadi bedanya ini ya, kalau diingat ya, kuantisasi citra dengan menggunakan berbagai bit. Nah ini kuantisasi citra yang 8 bit
citra yang 5 bit, citra yang 4 bit. Ya, 8 bit berarti dijadikan tadi ya, dijadikan ini biner ya, 8 bit ya dengan grayscale. Terus ini di kuantisasi 5 bit, di kuantisasi 4 bit, 3 bit, 2 bit dan 1 bit. Jadi semakin kecil bitnya maka dia semakin tidak jelas, terang, tidak semakin terang ya, semakin terang, warnanya semakin terang kalau semakin kecil ya. Kalau semakin besar dia warnanya akan semakin redup ya. Pada umumnya proses kuantisasi dilakukan dengan menurunkan jumlah variasi tingkat keabuan. Ini biasanya dilakukan dalam keilmuan medis, itu juga untuk mendeteksi sebuah objek ya, sebuah objek. Di ilmu medis ini biasanya dipakai ini ketika di ronsen itu memakai kuantisasi polanya itu ya. Nah, ini proses pengambilan citra ya, yang awalnya alur dari proses pengambilan citra, ada objek ya, terus ada lensa dan ada image plane ya yang akan dijadikan objek itu tadi ya. Objeknya di sini. Terus nah, dari situ untuk memperoleh objek ya, sumber cahaya akan membutuhkan sumber cahaya yang bagus, pencahayaan yang bagus. Jadi mempengaruhi cahaya, pencahayaannya itu mempengaruhi hasil nanti yang akan didapat citranya. Nah, dari situ didapatkan proyeksi ya, proyeksi gambarnya ini ya. Jadi semakin cahayanya semakin bagus ya, pencahayaannya itu proses menjadi pengambilan gambar itu maka semakin akurat atau semakin bagus gambar yang didapat ya. Ini biasanya dipakai oleh ilmu fotografi ya, ilmu fotografi ya. Proyeksi ke discrete sensor atau ray. Jadi sensor kamera menangkap digital kamera itu, pantulannya menjadi terbalik oleh sensor ya. Jadi pantulannya akan dijadikan samplingnya itu berupa sensornya menjadi terbalik gambarnya objeknya, terus dari situ diolah ke kamera. Di sensornya ketika kita memfoto sebuah objek itu sebenarnya di lensa diolah, diproyeksikan, terus dijadikan gambarnya terbalik, terus didapatkan sebuah gambar itu ya. Nah, ini evaluasi minggu depan. Kerjakan poin-poin berikut: membaca citra foto Anda, mengetahui ukuran citra foto Anda dan menampilkan citra Anda. Namun sebelum itu akan saya praktikkan di MATLAB ya. Di MATLAB akan saya praktikkan